Yuk kita berselawat ya. Allahumma sholli. Sama-sama. Bertemu kembali dengan kami di channel Hobi Dakwah. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih. Rabiul Awal. Coba saya mau lihat satu persatu wajah ibu-ibu yang gembira. Siapa dari pojokan Bugina, Pak tersenyum, ya Ibu Rusia semuanya, Ibu Inaya semua. Coba jangan sampai ada cebrut. Kenapa Pak? Kenapa? Tuh lihat bapak-bapaknya senyum semua. Pak Abbas, Masya Allah ya, baru Anda senyum. Bu, kenapa kita senyum? Karena di bulan Rabiul Awal kita diminta oleh Allah untuk bergembira. Gembiranya disembunyikan atau ditampakkan? Ditampakkan, karena falyafrahu diambil dari kata faroha, gembira yang ditampakkan. Ayo tampakkan. Dengan cara apa Pak penampakannya? Terserah Bapak. Ya, terserah Bapak. Yang afdol itu dengan bersolawat kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu pengen deket kan sama saudara? Pengen deket apa jauh? Pengen deket. Sama tetangga juga pengen deket ya Pak. Meskipun tetangga itu menjauh kita, biarin kita deketin terus ya. Gak apa-apa. Kalau dengan Nabi gimana Pak? Pengen dekat nggak dengan Rasulullah? Ya, jawabnya ke semangat. Pengen dekat dengan lurah? Pengen Pak Ustaz, lurah itu. Oh gitu ya. Dengan Nabi? Pengen. Dengan Nabi pengen nggak dekat Bu? Pengen. Kata Nabi, kuncinya gampang Pak kalau pengen dekat dengan Nabi. Kata Nabi apa Bu? Aksiru alayya minas sholati fi kulli yaumil jumu'ah. Perbanyaklah oleh kalian bersolawat kepadaku pada hari Jumat. Jadi amalan apapun itu baik dan lebih afdal dilaksanakan pada hari Jumat, termasuk solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Besok hari Jumat, ibu-ibu banyakin solawat, banyakin solawat sambil goreng solawatan. Apa aja yang bisa kah? Fa inna salata ummati, karena sesungguhnya salawat umatku tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'ah. Karena sesungguhnya salawat umatku ya itu diperlihatkan Allah kepadaku pada setiap hari Jumat. Pada setiap hari Jumat salawat kita diperlihatkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang terpenting kalau perhatikan Bu. Faman kana aksarahum alayya salatan, barang siapa yang memperbanyak salawat kepada diriku, kana akrabahum minni manzilah, dialah kata Nabi, orang yang memperbanyak salawat kepadaku, dialah orang yang paling dekat padaku pada hari kiamat. Hari kiamat, hari yang mengerikan Pak Abbas ya. Di dunia aja kalau kita ngeri pasti kan cari teman Pak, serem, minta anterin dong kan gitu, nggak mau gitu ya, minta anterin temannya. Di akhirat tidak ada siapapun yang akan menjadi pelindung kita ya. Pada saat itu adalah hari yang sangat mengerikan. Kalau kita dekat dengan Nabi, kira-kira adem nggak Pak? Adem. Banyak baca salawat. Satu, yang mau dekat dengan Rasulullah berbanyak baca salawat. Ya, kita dekat manusia bangga, masa dekat dengan Rasulullah nggak bangga? Kerja keras, ya. Apapun usaha kita lakukan untuk dekat dengan lurah, ya kan? Nah, meling siapapun kita lakukan. Dengan Nabi lakukan. Sesusah, lebih susah dari itu lakukan. Biar kita dekat sama Nabi. Terus yang kedua, satu salawat
tidak disia-siakan oleh Allah. Satu salawat akan Allah balas 10. Man shalla alayya wahidatan, barang siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, ingat ibu, satu kali, sallallahu alaihi bi asyran, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Maksudnya gimana Pak? Kita salawat kepada Nabi, kok Allah salawat kepada kita 10 kali. Salawat Allah kepada Nabi itu rahmat. Ya, salawat Allah kepada Nabi itu rahmat. Salawat malaikat itu istighfar, permohonan ampun. Salawat kita kepada Nabi, kita nih manusia kepada Nabi itu doa. Kan Nabi sudah masum Pak Ustaz. Ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, dosamu yang akan datang dan dosamu yang telah lalu sudah diampuni oleh Allah. Maka Nabi Muhammad SAW adalah orang yang maksum, orang yang terpelihara dari dosa. Kenapa kita sebagai manusia doain beliau? Ibaratnya ini Pak, ini air dalam gelas sudah penuh nih. Air dalam gelas sudah penuh. Kalau kita tuang lagi luber nggak Pak? Kita berharap luberan. Kita berharap luberan berkahnya Rasulullah. Itulah yang kita pengen. Luberannya saja sudah kita ambil. Kita berselawat kepada Rasulullah. Sebenarnya Rasulullah udah cukup, nggak perlu diapa-apain lagi. Tapi kita tetap berselawat agar kita tetap juga mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas Bu? Jadi kita jangan sampai ada anggapan bersalawat dengan Nabi, Nabi ini memiliki kekurangan. Nabi itu manusia yang paling sempurna. Kita bersalawat pada beliau adalah kembalinya kepada kita. Satu salawat dibalas berapa Bu? 10. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu redaksi dari Nabi. Kalau ditambah Sayyidina, nanti masuk bab asyadat. Ya, masuk dalam bab keutamaan mengucapkan Sayyidina. Mau pakai Sayyidina? Silakan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad, satu kali dibalas oleh Allah 10 kali. Tadi kita berapa kali Bu salawatan? Nggak tahu. Sambil salaman, temannya lupa. Ya. Bapak Ibu sekalian Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir, hati-hati. Ini sekarang kan Ibu lagi senang-senangnya datang peringatan Maulid ya Bu. Di musola Maulid, di RT Maulid, di kelurahan Maulid, di mana-mana Maulid. Tadi di sekolah juga Maulid. Hati-hati. Hati-hati. Saya wanti-wanti nih. Hati-hati, jangan sampai Ibu datang Maulid justru Ibu ya dilaknat oleh Nabi. Jangan sampai Ibu datang Maulid tapi Ibu mendapat kehinaan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai Ibu datang Maulid Nabi, Ibu dikatakan kikir, Ibu dikatakan pelit oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati. Siapa dia? Yang pertama, orang yang tidak bersalawat kepada Nabi. Ketika nama Nabi disebut, yang pertama disebut oleh Nabi sebagai orang yang kikir. Tahu kikir Bu? Pelit. Apalagi? Medit. Apalagi Pak? Buntut kasihan. Apalagi? Mata kuning. Apalagi? Koret. Wah, banyak. Nih Ibu nih, kalau saya sebut nih, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawab seperti itu ya Pak. Nanti Ibu salah apa datang Maulid mana-mana sampai nama Nabi ke telinga kita. Allahumma sholli wa sallim. Diam Ibu menganggap remeh mengucapkan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Ibu dikatakan bakhil, kikir. Al-bakhilu, orang yang bakhil itu man dzukirtu indahu, yaitu orang yang disebut namaku di sisinya, falam yusalli alayya, tapi dia enggak bersalawat kepadaku. Hati-hati, makanya jangan senang-senang Maulid, tapi enggak ada Ibu itu gerak hatinya untuk memuliakan Nabi dengan salawat. Ada salawat diam. Saya pernah datang Pak Maulid, ketika saya sebut ya, saya kata Allahumma sholli ala Muhammad, diam. Saya bentak Pak. Saya bentak. Satu, kikir ya Bu, pelit. Ya, udah sama manusia pelit, sama Nabi juga pelit. Udah kalau pelit sama Nabi mah udah nggak dihitung, udah ya nggak akan mulia hidupnya. Yang kedua, hati-hati nih Bu, hati-hati.
Kata Nabi SAW, orang yang tidak bersalawat kepada Nabi ketika disebut nama Nabi, hidungnya berdebu. Hidungnya berdebu. Para ulama mengartikan hidung berdebu ini adalah ia menjadi orang yang rendah dan hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadisnya, radhima anfu rajulin hina dina, ya berdebu hidungnya, ya seseorang dzukirtu indahu, yang disebut namaku di sampingnya, falam yusalli alayya, kemudian dia tidak berselawat kepada diriku. Rendah, hina orang tersebut kalau nggak berselawat. Hati-hati Bu. Saya ingatin sekarang, kalau memang kita cinta sama Nabi, dengan peringatan Nabi, jangan cuma suka datangnya doang, tapi ingat, ada rambu-rambu yang perlu kita perhatikan. Setiap kali nama Nabi disebut, langsung sambut Allahumma sholli wa sallim. Yang terakhir ini yang paling bahaya, Pak. Yang terakhir ini bahaya. Orang yang ketika nama Nabi disebut dia nggak bersalawat, ibu dimasuk dalam kategori orang yang celaka. Bu'dun kata Nabi, celaka. Celaka dalam bahasa Arab ada dua, Pak. Yang pertama bu'dun, yang kedua wail. Wailul lil mutaffifin, celaka orang-orang yang curang. Celakanya orang yang apa namanya, yang curang, ya. Itu masih di bawah celakanya orang yang tidak bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, bu'dun, celaka di atas yang paling celaka. Siapa dia? Liman dzukirtu indahu, adalah orang yang disebut namaku di sisinya, falam yusalli alayya, kemudian dia tidak bersalawat kepadaku. Ini makannya mulut jangan mingkem aja. Datang maulid, mau mana? Mau. Allahumma sholli sana. Shallu ala Nabi Muhammad. Langsung buka mulutnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Jelas, Pak? Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi, Pak, setiap majlis itu kalau mengerti bahwa sangat hina, sangat celaka dan kikir kalau orang yang disebut nama Nabi dia tidak berselawat. Kalau dia ngerti itu, setiap majlis akan menggema ketika nama Nabi disebut. Tapi ibu boleh cek di tempat peringatan maulid, berapa orang yang ketika disebut nama Nabi dia berselawat. Dari 100% paling cuma 25% yang berselawat, yang lainnya pada diam. Sekarang saya kasih tahu celakanya kalau nggak berselawat kepada baginda Nabi. Kenapa keras, Pak Ustaz? Karena yang membaca salawat keras, ibu harus keras. Jelas, Pak? Yang baca keras, Shallu ala Muhammad. Saya mau ngasih contoh. Hebat ibu, Bapak. Ya seperti itulah ya. Shallu ala Muhammad. Jelas, Pak? Ya. Ya, mari Bapak Ibu sekalian. Kita masih berada di bulan Rabiul Awal. Ayo tampakkan kegembiraan kita, ya. Ya, dengan cara apa? Silakan. Niatkan, ya, karena kita suka senang dengan kelahiran Nabi. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, silakan masuk. Wah, apa aja dikeluarin. Ih, kata dalam hati, ih nggak biasa ibu ini, semua dikeluarin sampai ember, tikar dikeluarin. Ngapa saya ini? Saya sedang suka dengan kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Seperti itu ya, Bu. Kalau ada tamu datang biasa ngasih minum 1, kasih 3. Habisin, nggak habis awas gitu. Minum habis. Jelas, Bu? Ya, kita berselawat ya. Allahumma sholli. Sama-sama.
Allahumma wa'afiyatil wa nuril absari wa diyaiha Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bapak Ibu pada dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang dapat saya sampaikan sebagai pengingat kita semua. Kita semua pasti kenal sholawat Nabi, tapi siapa yang nyebut sholawat Nabi kita nggak tahu. Nah, makanya saya ingatkan, ayo ya kita perbanyak bersolawat kepada baginda Nabi. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang kafir, orang celaka, orang Nah, maka banyak kita bersolawat kepada baginda Nabi. Pasang telinga ya kalau datang ke Maulid Nabi, jangan mata yang dipakai, telinga. Kalau mata melihat makanan, belum datang sih makanannya, belum datang, itu muludan namanya, mulutan. Ya maulud, mulut, telinga pasang, awas, jangan sampai lewat nih ketika baginda Nabi disebut. Paham Bu? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.